Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta inayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, tamu agung yang disebut bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mari kita terus meningkatkan ibadah kita di detik-detik akhir Ramadan ini, sehingga ketika kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah menerima segala amal-amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, yang mana seluruh kaum muslimin penjuru dunia bersuka cita menyambut datangnya 1 Syawal atau Idul Fitri. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah apa yang menjadi perintah beliau. Sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW sebelum kita sholat Idul Fitri adalah, yang pertama, mandi dan memakai wangi-wangian serta pakaian yang bagus. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW menyuruh kami agar kami memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wewangian yang paling harum. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengatakan, wa kana Rasulullah SAW yalbasu burdatan khibratan fi kulli idin. Rasulullah SAW memakai selimut jubah setiap kali hari raya. Ini menandakan Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita selalu memakai pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, sunnah yang kedua adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk
makan terlebih dahulu. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan dahulu. Dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sehingga beliau pulang dahulu, lalu makan sebagian hewan kurbannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ketika kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk makan terlebih dahulu. Sunnah yang ketiga adalah memperbanyak takbir di malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, hingga sholat Idul Fitri dilaksanakan. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, sunnah yang selanjutnya adalah yang keempat, berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, kanan Nabi SAW idza kana yaumu idil khalafat tariqi, yang artinya Nabi Muhammad SAW ketika pada hari raya Idul Fitri, beliau menyimpangi jalan dan mengambil jalan yang lain. Selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah mengerjakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang. Jika tidak bisa atau tidak ada, maka bisa dilaksanakan di masjid. Hal ini tidak mengapa. Tapi sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika ada tanah lapang, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, sunnah-sunnah sebelum sholat Idul Fitri yang selanjutnya adalah mengucapkan selamat atau tahniyah kepada sesama saudara muslim dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Seperti disebutkan dalam suatu riwayat bahwa para sahabat Rasulullah SAW, apabila sebagian mereka berjumpa dengan sebagian yang lain pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka sunnah selanjutnya adalah ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, sudah menjalankan sholat Idul Fitri, ya, sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW selanjutnya adalah kita dianjurkan untuk berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Hal ini diperkuat dari hadis Rasulullah SAW manfaat dari puasa. Yang pertama adalah asyamu junnatun minan nari. Puasa adalah perisai dari api neraka. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan hari itu selama 70 musim gugur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 1622. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada beberapa keutamaan atau manfaat ketika kita menjalankan ibadah puasa Syawal di bulan Syawal. Keutamaan atau manfaat yang kita peroleh, yang pertama adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, yaitu seperti kita menjalankan ibadah puasa selama 1 tahun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, man shoma Ramadhana thumma adba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahri." Yang artinya, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti berpuasa 1 tahun penuh atau kurang lebih 12 bulan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita siapkan fisik kita, jasmani kita, agar kita bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena pahala yang akan kita peroleh sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala seperti kita ibadah 1 tahun penuh atau 12 bulan ketika kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, manfaat atau keutamaan kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal yang selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap muslim yang mengerjakan puasa Syawal selama 6 hari, maka ia akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT. Selain mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT dibandingkan minyak kasturi. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan di dalam hadis qudsi yang artinya, setiap amalan manusia untuk dirinya kecuali puasa. Ia puasa adalah untukku, dan aku memberikan ganjaran dengan amalan puasa itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT dibandingkan minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, manfaat atau keutamaan kita menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah, kenapa puasa 6 hari di bulan Syawal dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Hal ini karena saat seorang menahan rasa lapar selama bulan puasa, maka hal ini akan menyebabkan sel-sel induk dalam tubuh memproduksi sel darah putih baru, sehingga hal ini bisa menghindarkan kita dari berbagai penyakit infeksi. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, keutamaan atau manfaat yang selanjutnya adalah selain meningkatkan kekebalan tubuh, puasa Syawal juga memiliki manfaat untuk mencegah penyakit yang disebabkan karena gangguan pencernaan. Karena biasanya setelah melaksanakan hari raya Idul Fitri, kita kembali makan 3 kali sehari. Sehingga hal ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, puasa Syawal bisa mengontrol untuk menekan porsi makan tersebut. Sehingga hal ini bisa mengendalikan transisi setelah mengkonsumsi makanan dengan jumlah besar. Sehingga dengan puasa ini bisa mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah beberapa keutamaan ketika kita menjalankan ibadah syam atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memompa semangat kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Terkhusus semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan
dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, terlebih-lebih melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW yang sudah saya sebutkan di atas tadi, yaitu sunnah-sunnah sebelum Idul Fitri dan sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini mudah-mudahan dikumpulkan di jannahnya Allah SWT. Allahumma amin. Aku qouli hada wal afu minkum. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya kepada semuanya jamaah sahabat BQ yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.